Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan di video kita sebelumnya. Kita sudah membahas tentang bentuk pertahanan tubuh, di mana bentuk pertahanan tubuh kita ada dua, yaitu bentuk pertahanan tubuh spesifik dan bentuk pertahanan tubuh non spesifik. Bentuk pertahanan tubuh non spesifik sudah kita bahas di video sebelumnya, dan pada video kali ini akan kita bahas tentang pertahanan tubuh spesifik. Ya, jadi pertahanan tubuh spesifik ini akan berkaitan dengan sel limfatik. Ya, berkaitan dengan sel limfatik. Sebelumnya pernah saya bilang ada yang disebut dengan sel limfosit B, ya, atau sel B. Nah, itu sel disebut dengan sel limfatik, salah satu sel limfatik, ya. Oke, saya bahas dulu untuk sel B. Sel B atau nama lainnya adalah disebut juga dengan limfosit B. Limfosit B atau sel B ini adalah sel yang berperan untuk membentuk antibodi melawan antigen. Saya ulangi, jadi sel limfosit B adalah sel yang berperan untuk membentuk antibodi, ya, yang digunakan untuk melawan antigen. Begitu, ya. Di mana letaknya? Letak sel limfosit B ini di limfa, di nodus limfa, dan di tonsil, ya, atau amandel. Bahasa kitanya amandel, ya. Dan dia, sel limfosit B ini akan teraktivasi apabila ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dia akan melakukan aktivasi, akan aktif kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ada dua jenis, ya, ada dua jenis sel limfosit B, yaitu sel plasma dan sel B memori. Ya, sel B atau sel limfosit B ada dua. Tadi yang pertama disebut dengan sel plasma. Ya. Yang kedua sel B memori. Ya. Keduanya punya peranan penting tentunya untuk sel limfosit B ini. Nah, sel plasma ini fungsinya adalah membentuk antibodinya sendiri. Nah, gitu, ya. Jadi kan tadi sel limfosit B ini akan membentuk antibodi. Di mana dihasilkannya? Dihasilkannya adalah di sel plasma. Ya. Fungsi dari sel plasma ini adalah membentuk antibodi. Sedangkan sel B memori ini adalah mengingat antigen, gitu, ya. Memori namanya juga. Jadi mengingat antigen. Ya. Jadi ketika ada antigen yang sama, sebelumnya dia sudah masuk, gitu, ya, ke badan kita dan menginfeksi misalnya, gitu, ya. Jadi sel B memori yang ada pada sel limfosit B ini akan mengingatnya, dan ketika dia masuk lagi, ya, suatu saat dia masuk lagi, maka sudah diingat dan sudah bisa mengantisipasi, ya, bagaimana caranya untuk melawannya. Itu disebut dengan sel B memori yang untuk mengingat antigen. Ya. Oke, yang kedua, ini juga berkaitan dengan, karena ini sel limfatik, maka ada juga disebut dengan sel T atau sel limfosit T. Ya, apa fungsinya? Sel limfosit T ini adalah sel yang bertugas untuk mengenali dan membedakan antigen spesifik. Saya ulangi, sel T atau sel limfosit T ini adalah sel yang bertugas untuk mengenali dan membedakan antigen yang lebih spesifik lagi. Ya, ada apa saja? Jadi sel limfosit T itu ada sel T memori, ada juga yang disebut dengan sel T effector, ya, sel T effector. Nah, sel T effector ini terbagi menjadi 3 juga, ya. Diantaranya ada
sel T sitotoksik, ada sel T helper, dan satu lagi adalah sel T suppressor. Sel T suppressor. Ya, jadi ada 3 sel T efektor, yaitu sel T sitotoksik, sel T helper, dan sel T suppressor. Ini adalah sel limfatik, yaitu sel B dan sel T, atau limfosit B dan limfosit T. Ya, oke. Emang bentuk pertahanan tubuh spesifik itu ada berapa sih? Nah, kita masuk ya. Jadi bentuk pertahanan tubuh spesifik itu yang pertama ada disebut dengan kekebalan humoral. Kekebalan humoral. Dan yang kedua ada yang disebut dengan kekebalan seluler. Nah, satu-satu ya. Jadi kekebalan humoral ini adalah kekebalan yang dipengaruhi atau diperantarai oleh antibodi. Saya ulangi, kekebalan humoral adalah kekebalan yang diperantarai oleh antibodi. Karena diperantarai oleh antibodi, maka yang berperan adalah sel B atau sel limfosit B. Karena kan antibodi itu dihasilkan oleh sel limfosit B. Gitu ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan kekebalan seluler. Ya, kekebalan seluler. Ya. Apa sih kekebalan seluler? Dari namanya saja sudah tahu ya. Jadi kekebalan tubuh yang diperantarai oleh sel. Ya, saya tambahkan mungkin diperantarai, yang atas diperantarai oleh sel B, ya, atau antibodi, gitu ya. Kemudian kalau yang ini diperantarai oleh sel, ya, oleh sel tubuh kita. Nah, ada 2 jenis untuk kekebalan seluler, yaitu kekebalan ekstraseluler dan intraseluler. Kekebalan ekstraseluler dan satu lagi adalah kekebalan intraseluler. Gitu ya. Apa sih bedanya? Kekebalan ekstraseluler adalah jika antigen dicerna oleh makrofag. Jika antigen dicerna oleh makrofag, ya, tadi ya. Oke, tadi sudah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya ya. Sedangkan yang intraseluler, jika antigen ini menginfeksi sel. Jika antigen menginfeksi sel. Karena ini di luar, saya jelaskan sedikit. Karena ini di luar, ekstra berarti di luar sel, ya. Jika antigen ini sudah dicerna oleh makrofag. Makrofag tadi kan dihasilkan oleh sel darah putih atau limfosit. Jadi walaupun dia sudah masuk ke dalam sel, ya, baru di luar gitu ya, sudah menempel di dalam sel, dia akan dicerna oleh makrofag yang datang, ya, sudah menempel di dalam sel tapi tidak keburu gitu ya, istilahnya nggak keburu, sudah masuk, sudah berhasil masuk ke dalam tubuh tapi tidak masuk ke dalam sel sehingga sudah dicerna duluan oleh makrofag gitu ya. Sedangkan yang intraseluler gitu ya, masuk ke dalam sel ya, antigennya masuk ke dalam sel ya, dan sudah berhasil menginfeksi, tapi tentunya akan langsung tanggap ya oleh sel tubuh kita ya melalui kekebalan seluler tadi.
gitu ya. Jadi di dalam sel kita juga sudah ada bentuk pertahanan tubuh secara spesifik, gitu ya. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada video kali ini mengenai pertahanan tubuh spesifik. Terima kasih. Assalamualaikum.